Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvi Fahru Rozi, NIM 53020210115 pada mata kuliah studi Kitab Tafsir Pertengahan Modern kelas IATB yang diampu oleh Bapak Ulfi Putra Sani M. Hum. Pada presentasi kali ini saya akan membahas dengan tema Kitab Tafsir Fi Dilalin Al-Quran karya Said Qutb. Nah, sebelum masuk pada pembahasan pertama, kita harus mengenali biografi mufasirnya terlebih dahulu. Nah, pada pembahasan pertama kita akan menyampaikan biografi mufasirnya, yaitu Said Qutb. Nah, Said Qutb ini memiliki nama panjang atau nama lengkapnya, yaitu Sayyid Ibrahim Hussein Syazili Qutb yang dikenal Said Qutb. Beliau lahir pada tahun 1906 di kota Mesir. Dan beliau pun lahir di keluarga yang menitik beratkan akan ajaran Islam dan juga mencintai Al-Quran. Dan pada tahun 1929 beliau menempuh pendidikannya di Darul Ulum atau kuliah di Darul Ulum. Setelah lulus dari kuliahnya, beliau pun menampakkan karya-karya beliau yang berisikan tentang sastra ataupun ajaran Islam di dalamnya. Kemudian beliau pun bergabung pada gerakan Islam yang dikenal dengan Ikhwanul Muslimin, dan beliau pun menjadi sosok yang berpengaruh di sana. Nah, pada tahun 1951 setelah gugatan Ikhwanul Muslimin dicabut, dan beliau pun menjadi salah seorang panitia yang menjadi ketua ataupun pemimpin di bagian dakwah. Nah, lalu beliau pun pernah ditangkap oleh Presiden Nasir karena dituduh ingin menjatuhkan pemerintahan pada masa itu, dan beliau pun akhirnya meninggal di tali gantungan ketika menjalani hukumannya di penjara pada tahun 1966. Nah, setelah mengetahui biografinya, kita lanjut pada latar belakang penulisan kitab tafsir ini. Nah, latar belakang kitab tafsir atau pembuatan Fi Dilalin Al-Quran ini, beliau Said Qutb menempuh pendidikannya ataupun pembelajarannya di negara Amerika. Beliau mempelajari ataupun mengkaji tentang pengajian dan juga pembelajaran di negara Amerika selama 2 tahun. Nah, setelah itu beliau pun kembali ke kampung halamannya. Setelah kembali ke kampung halamannya, beliau pun ingin mengkaji juga antara pengajian Islam dan juga harokat Islamiyahnya. Lalu setelah menelaah dari 2 tempat pembelajaran atau pengkajian beliau dari negara Amerika dan juga kampung halamannya, ia pun kembali ke ajaran ataupun akidah dari kitab suci Al-Quran. Nah, dan beliau pun menyadari bahwa sebagai seorang mufasir muslim itu tidak boleh menggabungkan 2 ilmu pengetahuan yang berlainan yang diterima oleh dirinya. Dan pada tahun 1951 sampai 1964 beliau pun mulai membuat ataupun mengarang kitab-kitab tafsirnya, salah satunya yaitu kitab ini, Fi Dilalin Al-Quran ini. Dan lanjut pada latar belakang yang berikutnya, yaitu pembuatan kitab tafsir ini dibuat pada masa penindasan dan juga permainan politik. Jadi beliau pun berlindung pada bayang-bayang Al-Quran sehingga membuat kitab ini dalam rasa yang sedikit kecewa ataupun tertekan karena masa-masa hukuman yang dijalaninya dalam penindasan mental maupun fisik. Nah, akhirnya pun dicurahkan pada kitab tafsir ini. Jadi ada 2 faktor yang melatar belakangi pembuatan kitab tafsir ini. Yang pertama yaitu penempuhan pembelajaran ataupun pengajian beliau di 2 tempat, dan yang kedua yaitu pembuatan kitab tafsir ini dibuat selama masa-masa penindasan atau permainan politik. Lalu kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu sistematika penulisan kitab tafsir ini. Itu ada 4. Yang pertama yaitu beliau menjelaskan ayat secara rinci. Lalu yang kedua, beliau menjelaskan dengan munasabah ayat.
Yang ketiga, beliau itu menyampaikan dengan mukadimah ayat, latar belakang, topik atau pokok pembicaraan serta asbabun nuzul ayat ataupun surat. Dan yang keempat, yaitu beliau menyajikan ayat ataupun hadis yang selaras dengan pembahasannya. Lalu kita lanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang corak yang dipakai atau yang disajikan oleh Said Qutb ini, yaitu pada kitab tafsir fi Dhilalil Al-Quran ini beliau menambahkan ataupun menyajikan corak atau kecenderungan adab istimai atau sosial. Selain itu juga beliau menambahkan corak ataupun kecenderungan sastrawi di dalamnya. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang kelima, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan pada kitab tafsir fi Dhilalil Al-Quran ini ada 3. Yang pertama, yaitu beliau murni menafsirkan Al-Quran tanpa ada penambahan penafsiran sains di dalamnya. Terus yang kedua, itu beliau menafsirkan dengan sesuai latar belakangnya, yaitu latar belakang sastrawinya. Lalu yang ketiga, yaitu beliau menghindari dari bahasa atau penafsiran yang bertele-tele. Kemudian pada kekurangannya, yang pertama yaitu kurangnya referensi dari Said Qutb. Dan yang kedua, yaitu beliau kurang menambahkan referensi ataupun mengutip dari pendapat ulama sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu beliau menafsirkan dengan dikotomi jahiliyah Islam atau memisahkan antara agama dan juga ilmu pengetahuan. Nah, lalu yang pembahasan terakhir yaitu mengenai pendapat ulama lain mengenai kitab tafsir ini. Nah, pada pendapat ataupun menurut Dr. Saleh, beliau berpendapat bahwa kitab tafsir ini fi Dhilalil Al-Quran sebuah kitab tafsir yang menjadi mujaddid atau pembaharu dari kitab tafsir sebelumnya atau dunia tafsir. Karena apa? Karena Said Qutb atau mufasir dalam kitab tafsir ini menyampaikan pemikiran ataupun sudut pandang yang melebihi dari kitab tafsir sebelumnya atau tafsir-tafsir yang terdahulu. Nah, karena apa? Nah, di dalamnya itu beliau menjelaskan atau mengenalkan tafsir haraki atau pergerakan, di mana membawa atau mengajak pembaca agar lebih berpikir kritis atau lebih berpikir maju daripada berpikir sebelum-sebelumnya yang masih keterbelakangan. Jadi disebut dengan tafsir haraki. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai kitab tafsir fi Dhilalil Al-Quran karya Said Qutb. Tugas ini saya buat untuk memenuhi UAS studi kitab tafsir pertengahan modern yang diampu oleh Bapak Ulfi Putrasani M.Hum, Prodi program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 8